Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilhan Dipala dari Teknik Informatika kelas A2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas Al-Islam. Relevansi atau keterikatan antara mata kuliah agama Islam di Fakultas Teknik, tentu saja ada pembelajaran agama Islam di Fakultas Teknik untuk lebih giat dalam memperdalam pengetahuan, kesopanan, tata krama terhadap dosen atau teman-teman sefakultas, dan juga bisa untuk disiplin agar selalu tetap beristiqomah dalam belajar. Dan kontribusi saya sebagai kaum didik adalah untuk memajukan agama Islam dengan mengikuti semua kegiatan dalam bidang pembelajaran pengetahuan secara agama ataupun ilmu yang bersifat umum, dengan cara agar bisa memajukan ilmu-ilmu agama, menyebarkan agama secara memperbanyak ilmu-ilmu yang sudah saya dapat, juga mengamalkannya. Tentang asal-usul manusia dalam agama Islam sudah dijelaskan di kitab suci Al-Quran, menyatakan dengan tegas bahwa manusia diciptakan dari tanah, dengan berbagai istilah seperti debu. Dalam surat Al-Imran ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masalal Isa indallaha kamasalil Adam. Khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surat Al-Imran surat 3 ayat 59. Juga dari tanah kering dan lumpur hitam, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hijr 28, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharum min salsalin min hamalin masnun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, kering, dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr 15 ayat 28. Ada juga dari seripati tanah sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Sad ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharum min tin. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Quran Surat Al-Sad 38 ayat 71. Penciptaan manusia atau kejadian manusia terbagi menjadi 3. 1. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pada Nabi Adam. 2. Dari bahan baku manusia pertama, Siti Hawa. 3. Penciptaan manusia daripada bahan baku manusia pertama, Nabi Adam. Kedua, Siti Hawa. Orang disebut Ahlussunnah wal Jamaah karena mereka senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Sunnah secara bahasa berarti tercela. Adapun sunnah secara istilah adalah semua yang Rasulullah SAW ajarkan, di mana sunnah ini merupakan dasar Islam. Sunnah berfungsi menjelaskan Al-Quran. Oleh karena itu, jika ada yang berkata bahwa kita tidak membutuhkan sunnah dan mencukupkan diri dengan Al-Quran, maka bagaimana kita akan mendapat memahami Al-Quran? Apakah ada Al-Quran yang menjelaskan jumlah rakaat dalam salat dan lain sebagainya? Orang yang menolak sunnah berarti dia sudah menolak Al-Quran. Bahkan dia sudah menolak Islam secara keseluruhan. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran dan sunnah adalah segala-galanya. Al-Quran dan sunnah di atas ucapan manusia.
Hal ini dikarenakan bahwa firman Allah dan sabda Rasulullah SAW adalah wahyu, sedangkan wahyu adalah lebih tinggi dari pendapat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Hujurat, Surat 49 ayat 1. Ciri-ciri aswaja. Di antara ciri-ciri khas tersebut, Yusuf menyebutkan yang pertama adalah secara teologis, meyakini bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu, ada tempat dan arah, maha suci dari bentuk dan ukuran, dan tidak dapat dibayangkan. Terkait sejumlah ayat tentang Tuhan dalam Al-Quran, atau yang biasa disebut ayat mutasyabihat, makna masih samar, aswaja memaknai metode takwil dan takwil ayat-ayat tersebut tidak boleh diartikan dan dipahami secara tekstual, melainkan harus ditafsir dengan metode tersebut. Ciri yang kedua, meyakini bahwa Allah cipta segala sesuatu. Ketiga, tidak mengkafirkan seseorang muslim dengan sebab dosa besar yang ia lakukan selama ia tidak menghalalkannya atau meyakini kehalalannya. Yang keempat, lanjut, dia adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Kelima, mengagungkan para sahabat Nabi secara keseluruhan. Lebih-lebih Khulafaur Rasyidin. Kemudian ciri yang terakhir adalah meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diridhoi Allah. Wajamah dan nasionalisme. Agama dan nasionalisme tak bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang, agama dan nasionalisme saling mendukung. Nasionalisme tanpa agama akan kering nilai-nilainya, sementara agama tanpa nasionalisme tak mampu menyatukan elemen-elemen bangsa. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, menyatakan cinta tanah air sebagian dari iman. Siapa yang tidak mencintai tanah airnya, maka belum sempurna imannya. Inilah prinsip jalan tengah aswaja dalam menyikapi persoalan kebangsaan. Al-Quran secara jelas mengatakan, sesungguhnya kami, Allah, menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal atau berinteraksi. Aswaja bukan hanya sebuah pandangan keagamaan, akan tetapi lebih jauh merupakan pandangan seorang muslim dalam menyikapi lingkungannya yang majemuk dan dinamis. Aswaja adalah manhajul fikrah wal harokah, atau landasan pemikiran dan gerakan dalam menyikapi berbagai persoalan, baik berhubungan dengan agama, sosial, dan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Seorang muslim penganut aswaja mampu hidup dan menyesuaikan diri, serta dituntut untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman masyarakat dimanapun mereka hidup. Dari Barak bin Ajib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami pernah mengiringi jenazah orang Ansor bersama Rasulullah SAW. Sesampainya di kuburan dan menunggu liang lahatnya dibenahi, Rasulullah duduk menghadap kiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepala kami ada burung. Di tangan Nabi SAW ada ranting. Beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau mengadah ke langit, lalu beliau menunduk. Beliau ulang 3 kali, kemudian beliau bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi 2 atau 3 kali, kemudian beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Al-Barak bin Ajib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kami pernah mengiringi jenazah orang Ansor bersama Rasulullah SAW. Sesampainya di kuburan dan menunggu liang lahatnya dibenahi, Rasulullah duduk menghadap kiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepala kami ada burung. Di tangan Nabi Muhammad SAW ada ranting. Beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau mengadah ke langit, lalu beliau menunduk. Beliau ulang 3 kali, kemudian beliau bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi 2 atau 3 kali, kemudian beliau berdoa,
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur sampai 3 kali. Kemudian beliau menceritakan perjalanan roh mukmin dan roh kafir. Hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit, wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kapan dari surga dan hanut atau minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit, kemudian sejauh mata memandang, kemudian datanglah malaikat maut. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya." Keluarlah roh itu dari jasad sebagaimana tetesan air keluar dari mulut ceret dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambil dari malaikat maut. Mereka memberinya kapan dan handuk itu. Keluarlah roh itu dengan sangat wangi seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa roh itu. Setiap kali bertemu dengan malaikat lain, mereka akan bertanya, "Ruh siapakah yang baik ini?" Mereka menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama terbaik yang pernah digunakan di dunia. Hingga sampai di langit dunia, mereka meminta agar pintu langit dibukakan. Kalau dibukakan, mereka naik menuju langit berikutnya dan diikuti para malaikat langit dunia. Hingga sesampainya di langit ketujuh, kemudian Allah berfirman, "Tulis catatan amal hambaku di Iliyin. Tahukah kamu apakah Iliyin itu?" Yaitu kitab yang tertulis dan disaksikan oleh para malaikat. Tiba-tiba ada suara dari atas, "Hambaku benar. Tentangkan untuknya surga, beri pakaian surga, bukakan pintu surga untuknya." Dia pun mendapatkan angin surga, dan wanginya surga dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Dia mengatakan, "Kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Kabar gembira dengan ridho Allah dan surga dan penuh kenikmatan abadi ini. Inilah hari yang dulu kamu janjikan." Si mayit dengan keheranan bertanya, "Semoga Allah juga memberi kabar gembira untuk Anda. Siapa Anda?" Wajah Anda menandakan kebaikan. Orang yang berwajah bagus ini menjawab, "Saya amal solehmu." Subhanallah. Amal soleh yang menemani kita di kesepian, menemani kita di kuburan. Kemudian dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Ketika melihat neraka, disampaikan kepadanya, "Itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah dan Allah gantikan kamu dengan tempat itu." Kemudian si mayit menoleh ke arah surga, melihat janji surga. Si mayit berdoa, "Wahai Robku, segerakanlah kiamat, agar aku bisa berjumpa kembali ke keluarga dan hartaku." Lalu disampaikan kepadanya, "Tenang." Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.